Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep berpikir strategis. Nah, pembahasan pertama yaitu adalah tentang definisi dan manfaat dari konsep berpikir strategis ini. Sebelumnya kita ketahui dulu nih, arti dari kata berpikir apa dan strategis itu apa. Nah, berpikir itu adalah berkembangnya ide atau konsep di dalam diri seseorang atau kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak. Nah, selanjutnya adalah strategis. Strategis atau strategi yaitu adalah bagaimana cara atau perencanaan atau proses penentuan yang berfokus pada tujuan jangka panjang yang dilakukan oleh pemimpin puncak atau dalam tim sebuah pekerja. Nah, jadi konsep berpikir strategis itu apa? Yaitu adalah melibatkan dua proses yang berbeda, yaitu perencanaan dan pemikiran. Perencanaan strategis melibatkan analisis masalah serta melibatkan pembangunan sistem dan prosedur, sedangkan pemikiran melibatkan asistensi dan mendorong pemikiran yang inovatif dan kreatif di semua tingkat organisasi. Selanjutnya adalah manfaat dari berpikir strategis. Nah, itu ada 3 manfaatnya nih. Yang pertama adalah memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam tarikan rutinitas harian yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan kualitas. Maksudnya sini memungkinkan kita untuk tidak terjebak di keadaan itu aja, maksudnya nge-stuck di keadaan itu gitu. Jadi dengan adanya konsep berpikir strategis dan perencanaan di masa yang akan datang, kita dapat meminimalisir atau agar tidak terjebak di keadaan yang itu aja atau tidak mengalami pertumbuhan secara kualitas. Yang kedua yaitu menciptakan kemungkinan yang lebih besar bagi kita untuk sukses. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki perencanaan di masa yang akan datang di sebuah perusahaan, otomatis perusahaan itu akan sukses atau sesuai dengan tujuan yang tercapai jika dia dapat menerapkan perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, adanya terciptanya rasa nyaman dan aman di dalam diri kita. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep berpikir strategis. Di sini ada 6 konsepnya. Yang pertama adalah menjelaskan visi misi, sasaran, dan strategis organisasi. Sebelum kita membuat perusahaan atau saat kita ingin membuat usaha, pastinya kita sudah memiliki visi dan misinya terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana visi kita ke depannya? Terus, apakah tujuan dasar yang hendak dicapai dalam organisasi tersebut? Dan program apa saja yang akan kita laksanakan untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan? Itu maksudnya dari yang konsep yang pertama ini. Yang kedua adalah melakukan penilaian kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta ancaman peluang eksternalnya menggunakan analisis SWOT, yaitu kan ada kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi kita dengan menggunakan analisis SWOT ini bisa melakukan atau melihat faktor-faktor apa saja yang sekiranya akan menghambat nih dari usaha kita. Selanjutnya adalah konsep yang ketiga itu mendefinisikan dan memilih strategi yang tepat. Yang keempat, mengembangkan strategi. Maksudnya mengembangkan strategi di sini, apakah tujuan dan sasaran-sasarannya, apakah hasil yang akan kita harapkan, program-program apa saja yang akan dirancang, dan proyek atau kegiatan spesifik yang dilakukan untuk mendukung masing-masing program tersebut.
Selanjutnya adalah untuk konsep berpikir yang keempat, menaksirkan hasil-hasil yang sudah dicapai. Jadi setelah kita rancang strategi tadi, setelah kita membuat visi misi, kita tentukan tujuannya di awal, lalu kita melakukan penilaian dengan menggunakan analisis SWOT, lalu kita mendefinisikan strategi mana yang bakalan tepat kita terapkan. Abis itu setelah kita memilih nih, lalu kita kembangkanlah strategi yang sekiranya memang cocok. Selanjutnya adalah menaksir hasil-hasil yang sudah kita capai. Nah, yang keenam adalah mengevaluasi dampak sosial advokasi. Nah, maksudnya di sini yaitu ada 3. Dampak terhadap kebijakan yang pertama, yang kedua adalah dampak terhadap proses, dan yang ketiga adalah dampak pada masyarakat sipil. Yang pertama itu kan dampak terhadap kebijakan. Maksudnya di sini, sudahkah ada perubahan atau penyusunan undang-undang? Kan kebijakan-kebijakan atau peraturan. Simpelnya karena ada perubahan peraturan. Nah, yang kedua itu terhadap proses. Terhadap proses ini, sudahkah proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah dampak masyarakat sipil. Apakah masyarakat sekarang lebih memahami proses-proses politik? Apakah mereka lebih terorganisasi dalam menuntut pemerintah agar lebih akuntabel dan responsif? Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dinul Fitria akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahapan berpikir strategis. Dalam tahapan ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Sebagai tahap awal dari cara berpikir strategis adalah berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan brainstorming atau polling pendapat sebagai salah satu jalan. Tahapan kedua yaitu pengelompokan masalah. Dari tahapan identifikasi masalah, biasanya sering muncul masalah baru yang beraneka. Untuk mempermudah cara pemecahan, perlu pengelompokan atau mengklarifikasikan masalah-masalah sesuai sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut. Tahapan keempat, proses abstraksi, yaitu setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah-masalah yang krusial dari setiap kelompok. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap masalah tersebut dalam rangka mencari faktor-faktor penyebab atau pemicu timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena dari faktor-faktor itu akan disusun bersamaan dengan cara atau metode pemecahannya. Yang tahapan keempat, menentukan cara pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini, setelah tahap abstraksi selesai, dilakukan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini haruslah konkret dan lebih spesifik. Untuk tahapan yang terakhir yaitu perencanaan untuk implementasi. Tahap yang kelima yaitu perencanaan untuk implementasi. Nah, pada tahap yang terakhir ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan seorang dalam rangka penerapan metode atau cara pemecahan masalah dalam berpikir strategis. Selanjutnya yaitu teknik berpikir strategis. Dalam teknik berpikir strategis terdapat 3 teknik. Yang pertama
yaitu teknik menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan pilihan-pilihan kreatif. Seperti contoh, bisnis apa yang tidak boleh kita masuki? Pertanyaan ini mengimplikasikan bahwa rencana yang telah kita putuskan dapat saja menghasilkan sesuatu yang negatif, sehingga perlu dikaji kembali secara hati-hati dan menyeluruh sebelum suatu rencana dijalankan. Pertanyaan kedua yaitu, dengan pengetahuan yang ada saat ini, apakah kita akan memasuki bisnis itu sekarang? Pertanyaan ini akan membuat kita benar-benar mengenal bisnis yang dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu manajer melepaskan fantasi-fantasi optimis mereka mengenai laba masa depan. Pertanyaan ini mendorong mereka menghadapi kenyataan yang pahit. Yaitu selanjutnya teknik kedua, yaitu teknik membingkai dan menyederhanakannya untuk keperluan review dan pengaturan. Nah, manajer harus mulai memikirkan sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi dan pada gilirannya akan membuat daya kreativitas dan inovasi perusahaan meningkat. Teknik ketiga, teknik mempertimbangkan asumsi alternatif dan menyelidiki implikasinya. Nah, pada teknik ini, untuk berpikir secara strategis mengenai masa depan perusahaan agar perusahaan belajar untuk mengolah perbedaan pendapat dan pengolahannya secara konstruktif. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hardiningsih. Saya di sini akan menjelaskan sebuah kasus tentang konsep berpikir strategis, yaitu kasus yang kami ambil di Indonesia masa kini. Tokoh seperti Ignatius Jonan adalah contoh pemimpin perusahaan dan pemerintah yang merupakan berpikir strategis, seseorang yang dapat mengekspresikan pemikiran strategis sebagai tindakan yang sederhana dengan dampak praktis. Jonan menegaskan kembali sifat PT Kereta Api sebagai organisasi pelayanan publik yang bergerak di bidang transportasi. Ia berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kita PT Kereta Api ke model transportasi yang aman dan nyaman. Berbagai tindakan yang dilakukan Jonan tidak diperkirakan oleh pendahuluannya, bahkan tidak selalu terkait langsung dengan alat transportasi miliknya. Memperbaiki tempat parkir, memastikan pedagang kaki lima, dan tempat kebersihan adalah prioritas utama Jonan, yang menurut Jonan sendiri sebagai tindakan tersebut berdampak langsung pada operasional bahkan dalam jangka panjang. Kita tentunya dapat melihat bahwa strategis yang diterapkan oleh pemimpin atau manajemen perusahaan tidak strategis, pasif, dan tidak sengaja runtuh, sehingga organisasi tidak akan maju atau malah mengalami kemunduran. Di sisi lain, beberapa perusahaan telah merumuskan rencana jangka panjang dan membedakannya dengan rencana jangka pendek, tetapi tidak dapat memenangkannya persaingan pasar. Untuk perusahaan yang mempunyai rencana tahunan, dapatkah dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai strategis? Pemikiran strategis adalah tentang membangun koneksi antara ide, rencana, dan individu, dan koneksi ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Bagian penting lainnya dari pemikiran strategis adalah memilih kemana harus pergi dan mana yang tidak. Kita tahu bahwa semua pilihan akan membawa resiko dan konsekuensi, tetapi jelas bahwa pilihan telah menjadi persyaratan dan setiap posisi
profesional.